Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon Guru Penggerak Angkatan ke-11 dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Dengan saya, Ike Purwanti dari SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Hai, saya Fikri Buriman dari SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Dan saya Hendra Juliansa dari SD Negeri 66 Bengkulu Selatan. Dalam hal ini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Ike. Bagaimana kabarnya Pak Fikri? Alhamdulillah sehat, Bu Ike. Baik. Nah, sebelum nanti saya mengamati proses coaching ya Pak ya, di mana di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan beberapa rubrik ya Pak ya. Nah, nanti saat saya mengamati proses coaching Bapak, ada rubriknya Pak, di mana yang pertama itu saya mengharapkan bahwa Bapak sudah memiliki prinsip coach ya Pak ya, di mana ada kemitraan ya, kemudian proses kreatif, lalu memaksimalkan kompetensi. Nah, selain itu Pak, di sini saya juga mengharapkan Bapak sudah memiliki kompetensi inti coach yang terdiri dari presence ya Pak ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Pak ya. Nah, selain itu juga Pak, di sini saya juga mengharapkan nanti saat proses coach Bapak nanti, Bapak ini menggunakan alur tirta ya Pak ya, yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan terakhir lanjut. Nah, kira-kira Pak Fikri, itulah rubrik nanti pengamatan saya pada saat mengamati proses coaching. Bagaimana? Apakah Bapak sudah paham? Baik Bu, sudah sangat paham Bu, jelas sekali Bu menerangkan tujuan dari pengamatan Ibu ini. Baik, sebelum coaching dimulai, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan Pak. Boleh Pak ya? Boleh, silakan Bu. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak. Nah, nanti di saat proses coaching nih, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses jangka panjang ini Pak? Mungkin kompetensi yang saya kembangkan ada dua mungkin Bu. Yang pertama mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Jadi ada dua ya Pak ya? Iya. Dari dua kompetensi itu Pak, nah kira-kira nih kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana? Baik, nanti yang mungkin secara spesifik yang saya kembangkan Bu, ini mendengarkan secara aktif supaya nanti bisa menggali proses coaching nanti dalam menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemui. Oke, baik. Memang mendengarkan dengan aktif ini adalah salah satu kunci ya Pak ya, agar si coach ini bisa menggali secara dalam lagi tentang permasalahan dari coaching ya Pak ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira nih indikator keberhasilan yang seperti apa nih, tolak ukur yang bagaimana yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, mungkin indikator atau tolak ukur yang akan saya harapkan, yang pertama adalah saya ingin menerapkan alur tirta dengan runut Bu, dan dapat menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan sendiri solusi yang ditemui, seperti itu Bu. Oke, baik Pak ya. Terkait indikator keberhasilan yang sudah Bapak sebutkan tadi ya Pak ya, saya doakan semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya, sesuai dengan harapan. Nah, setelah ini Bapak bisa langsung melakukan coaching ya Pak, apakah Bapak sudah siap? Baik Bu, sudah siap sekali Bu. Oke, baik, silakan dilaksanakan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ike. Bagaimana kabarnya Pak Fikri? Alhamdulillah sehat Bu Ike. Baik. Nah, sebelum nanti saya mengamati proses coaching ya Pak ya, di mana di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya Pak ya. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan beberapa rubrik ya Pak ya. Nah, nanti saat saya mengamati proses coaching Bapak, ada rubriknya Pak, di mana yang pertama itu saya mengharapkan bahwa Bapak sudah memiliki prinsip coach ya Pak ya, di mana ada kemitraan ya, kemudian proses kreatif,
Nah, selain itu Pak, di sini saya juga mengharapkan Bapak sudah memiliki kompetensi inti coach yang terdiri dari lisensi ya Pak ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Pak ya. Nah, selain itu juga Pak, di sini saya juga mengharapkan nanti saat proses coach Bapak nanti, Bapak ini menggunakan alur tirta ya Pak ya, yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, kira-kira Pak Fitri, itulah rubrik nanti pengamatan saya pada saat mengamati proses coaching. Bagaimana? Apakah Bapak sudah paham? Baik Bu, sudah sangat paham Bu, jelas sekali Bu menerangkan tujuan dari pengamatan Ibu ini. Baik, sebelum coaching dimulai, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tanyakan Pak. Boleh Pak ya? Boleh silakan Bu. Oke. Pertanyaan pertama nih Pak. Nah, nanti di saat proses coaching nih, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti Pak? Mungkin kompetisi yang saya kembangkan ada dua mungkin Bu. Yang pertama mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Jadi ada dua ya Pak ya? Iya. Dari dua kompetensi itu Pak, nah kira-kira nih kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana? Baik, nanti yang mungkin secara spesifik yang akan saya kembangkan Bu, ini mendengarkan secara aktif supaya nanti bisa menggali proses coaching nanti dalam menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemui. Oke, baik. Memang mendengarkan dengan aktif ini adalah salah satu kunci ya Pak ya, agar si coach ini bisa menggali secara dalam lagi tentang permasalahan dari kunci ya Pak ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira nih indikator keberhasilan yang seperti apa nih, tolak ukur yang bagaimana yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, mungkin indikator atau tolak ukur yang akan saya harapkan, yang pertama adalah saya ingin menerapkan alur tirta dengan runut Bu, dan dapat menggali ide-ide dari coach agar beliau dapat menemukan sendiri solusi yang ditemui, seperti itu Bu. Oke, baik Pak ya. Terkait indikator keberhasilan yang sudah Bapak sebutkan tadi ya Pak ya, saya doakan semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak ya, sesuai dengan harapan. Nah, setelah ini Bapak bisa langsung melakukan coaching ya Pak. Apakah Bapak sudah siap? Baik Bu, sudah siap sekali Bu. Oke, baik. Silakan dilaksanakan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Ike. Assalamualaikum Pendra, apa kabar hari ini Pendra? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak Fitri? Alhamdulillah baik juga. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya Pak ya, karena saya sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak. Boleh Pak? Boleh Pak Endra, kebetulan ini saya lagi longgar dan santai Pak Endra. Silakan Pak Endra, apa yang ingin disampaikan? Saya ingin menemukan solusi dari masalah diri saja ya Pak ya. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bapak ini, saya dapat pengetahuan tentang apa yang perlu pembelajaran saya. Baik Pak Endra. Emangnya ada masalah apa Pak Endra? Begini Pak, di dalam kelas saya itu Pak, ada satu anak ya, yang fisiknya itu kalau dulu kita merasa makan itu normal, tapi saya temukan setelah saya memasuki dan mengajar si anak ini, rupanya anak ini perlu anak yang pendidikan khusus ya. Itu jadi permasalahan yang saya hadapi Pak. Jadi anak ini ketika masuk di dalam pelajaran yang saya ajarkan, itu anak ini itu apa? Apalagi pelajaran matematika, ini sering untuk kita matematika apa yang kita ajarkan. Ini ada perbedaan, ada yang lama nangkap, ada yang tidak. Tapi anak ini memang ada permasalahan di diri anak tersebut.
sehingga si anak ini agak sulit untuk memahami pelajaran yang Baik, baik Pak Hendra. Tadi Bapak bilang Bapak menemukan ada salah satu anak yang kira-kira katakanlah berkebutuhan khusus seperti itu ya Pak Hendra ya. Iya. Jadi anak tersebut sulit untuk menata pembelajaran dengan baik. Nah, menurut Pak Hendra sudah Bapak telusuri penyebab anak tersebut bermasalah ini? sudah Pak. Yang pertama yang saya gali di permasalahan anak ini, saya menemukan banyak terlebih dahulu apa yang menyebabkan anak tersebut walau tertinggi normal tetapi anak ini berkebutuhan khusus. Nah, rupanya ketika orang tuanya berkata itu curhat katanya, Pak terima kasih sudah mengunjungi rumah kami, katanya ini Pak memang sadar anak kami ini, katanya dulunya waktu masih kecil itu sering state, katanya sering sakit panas tinggi, dan alhamdulillah sampai saat ini si anak ini masih diterima. Sebenarnya dulu kami seperti tidak kesini bro, akhirnya sering sakit parah itu kata orang tuanya bahwa permasalahan tersebut rupanya ada faktor genetik yang membuat anak ini menjadi itu selalu dalam pembelajaran. Sudah itu anak ini sering minder dan dia dengan temannya tidak aktif itu Pak. Baik, baik Pak Hendra. Tadi Pak Hendra sudah mengatakan mungkin faktor genetik anak-anak tersebut cenderung kurang gampang untuk bersosialisasi dengan temannya. Nah, menurut Pak Hendra, kondisi ideal yang diharapkan Pak Hendra pada anak tersebut seperti apa Pak Hendra? Ya, saya mengharapkan anak tersebut bisa mengikuti atau timbul kepercayaan dirinya dalam mengikuti pembelajaran, karena setelah itu saya amati anak-anak itu ketika percaya diri mereka itu bisa mengeksplor diri dan mereka percaya dengan kemampuan itu yang mereka yang ada di dalam diri juga tersebut Pak. Nah, oleh karena itu Pak, ada dua hal yang saya lakukan di dalam untuk menindaklanjuti permasalahan yang saya hadapi, seperti itu pembelajaran yang berdiferensiasi, itu kondisi kelas yang menyenangkan dan nyaman untuk anak tersebut. Jadi oleh di dalam permasalahan ini saya meningkatkan pembelajaran KSD di sini agar teman-teman yang ada di lingkungan si anak ini mampu menerima anak tersebut tanpa memandang dulu oh ya anak ini kurang pintar, kurang ini. Oleh karena itu Pak, saya mempunyai trik sendiri untuk untuk menindaklanjuti permasalahan ini, untuk permasalahan anak ini. Jadi awalnya anak ini hampir nyaris tidak punya teman Pak. Nah, setelah saya itu saya melakukan itu inovasi ada di dalam peningkatan KSI ini Pak, saya ada inovasi bahwa anak ini harus membaur ke teman-temannya. Contoh perbuatan saya atau inovasi saya yang sudah saya lakukan itu, anak tersebut ketika masuk kelas itu dia tidak memiliki porsi tetap. Jadi anak-anak tersebut, anak-anak yang saya bina saat ini kelas 6 gitu ya, itu memiliki setiap masuk kelas apa? Salam, mengambil nomor undian mereka. Jadi tempat duduknya tiap hari itu membaur, dan alhamdulillah proses tersebut saat ini membuat si anak tersebut yang kurang percaya diri kan sudah rata mempunyai sahabat yang banyak, dan di situ peningkatan kualifikasi belajar ini sudah meningkat. Baik Pak Hendra, semakin menarik ya obrolan kita pada siang hari ini, luar biasa sekali. Kira-kira Pak Hendra, kalau kita review
kalau dari awal masuk saya itu rating awal yang saya kasih dari anak itu juga karena seluruhnya itu daya tahan itu tidak percaya diri lagi. Tapi setelah saya itu melaksanakan pembelajarannya berdifferensiasi, peningkatan pembelajaran KSE ya, anak tersebut saat ini alhamdulillah mempunyai perkembangan yang drastis. Mungkin level saat ini ya Pak, bohong kalau saya memberi ratingnya 8, 9, 10 Pak, karena kita kan tahu kan berbeda. Tapi alhamdulillah itu sudah ada yang Pak. Baik, baik, Pak Hendra. Jadi anak tersebut setelah Bapak lakukan pembelajaran diferensiasi dengan langkah-langkah dan teknik yang Bapak terapkan, nah, kira-kira kapan akan dilaksanakan, Pak Hendra? Sebenarnya untuk proses ini Pak ya, sebelum kita bicara ini, saya sudah dari step by step sudah melaksanakan Pak. Mungkin saya kurang konsisten selama itu saya dalam menerapkan rencana yang saya gapai tersebut. Tapi alhamdulillah sudah setelah berbicara dengan Bapak ini, next ke depan besok juga saya akan tingkatkan lagi dan saya akan konsisten dalam itu penerapannya agar si anak ini bebas dari kesalahan dan selama ini tersebut kurang percaya diri di dalam pembelajaran. Oke, Pak Hendra, luar biasa sekali Pak Hendra. Semoga apa yang Pak Hendra rencanakan bisa berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Hendra. Baik Pak Hendra, sepertinya pembicaraan kita sudah di ujung nih Pak Hendra. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita tadi, apa yang Pak Hendra dapatkan dan rasakan sekarang ini? Yang saya harapkan itu yang saya rasakan tadi, alhamdulillah Pak, saya sedikit lega selama ini saya menemukan permasalahan ini orang itu apa? Saya kenal sendiri permasalahan ini, tapi ketika berbicara dengan Bapak, saya merasa strategi ini akan saya tingkatkan lagi Pak, dan kalau pribadi saya alhamdulillah Pak, saya sedikit lega berbicara dengan Bapak. Baik, syukur alhamdulillah kalau kita terima kasih Pak ya cerita tadi dalam cara Bapak yang pada saat ini setelah kita melakukan obrolan Bapak sudah merasa sangat percaya diri. Mungkin untuk sini Pak obrolan kita pada siang hari ini, kalaupun ada kendala-kendala mungkin kita bisa sharing lagi Pak Hendra. Ya, saya berterima kasih Pak sudah mengganggu itu waktu Bapak bersama Bapak untuk menangani bisnis saya Pak. Bahkan saya untuk next ke depan mudah-mudahan apa yang saya lakukan, apa yang terjadi di masalah saya ini bisa teratasi dengan saya. Baik Pak Hendra, kalau tidak ada lagi yang kita bahas, ya saya tutup ya untuk obrolan kita hari ini. Kebetulan saya ada pekerjaan lain Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya pamit pulang dulu Pak. Sama-sama, Pak Hendra. Sudah mengganggu. Oke, terima Baik Pak Fikri, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan antara Bapak dengan polisi. Nah, terkait proses coachingnya ya Pak ya. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak, boleh ya Pak ya? Boleh silakan Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat coaching? Dan apa yang menjadi indikator atau pencapaian terkait proses coaching? Baik betul, untuk yang saya lakukan di proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk potensi yang saya terapkan tadi yaitu meningkatkan aktif dan mengajukan pertanyaan
Pak, Bapak dari konsulnya. Tidak ada perbedaan apa ya Pak ya. Nah kemudian Bapak sudah melakukan proses audit, di mana tadi Bapak berusaha menggali kreativitas dari konsul Bapak. Sehingga coach itu mengeluarkan berbagai solusi terkait dengan masalah yang nah kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan tertutup tadi Pak agar memaksimalkan potensi dari seorang. Nah Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai infrastruktur kita tadi ya Pak ya, di mana Bapak mengharapkan ada dua ya Pak ya, yaitu pendekatan aktif dan mengajukan pertanyaan tertutup. Nah dari catatan saya ya Pak ya, selama proses pengamatan saya saat ini itu juga sudah terlaksana Pak, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga sudah mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan dan alur dan mana Bapak tadi mulai dengan tujuan, lalu identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tahap pengukuran. Alhamdulillah ya Pak ya, secara umum berdasarkan pengamatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik Pak, luar biasa ya Pak Fitri ya. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baik Bu Ike, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, kehadiran penuh, yang mana mungkin coaching tadi merasa ada sedikit unek-unek atau permasalahan. Kemudian tadi saya seharusnya menggunakan stop agar beliau lebih relax untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak. Tadi Bapak berharap ingin mengembangkan kompetensi presence ya Pak ya. Di sini saya doakan ya Pak ya, semoga kompetensi ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Saya juga mengharapkan pada diri Bapak nantinya saat melakukan proses coach bisa sesuai dengan harapan dan selalu berpegang teguh dengan alur perintah ya Pak ya. Terima kasih Bapak, ini sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak baik dalam diri Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.